Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi dengan Anda kisah hidup saya melalui autobiografi ini. Baik, langsung saja. Pertama, perkenalkan, nama saya adalah Alif Saifuddin, lahir di Lamongan di Klinik Persalinan pada tanggal 19 April 2006. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ayah dan ibu saya adalah seorang pengusaha yang berjualan makanan lokal khas Indonesia. Kedua orang tua saya bekerja di tempat yang cukup jauh dari rumah. Dan karena itu, sejak kecil saya tinggal dan dibesarkan oleh kakek dan nenek di desa tempat kelahiran saya, yaitu di Desa Pataan yang terletak di Kabupaten Lamongan. Dan pada saat masih kecil, lebih tepatnya saat masih balita sebelum masuk TK, saya pernah menjalani operasi di salah satu rumah sakit yang ada di Semarang, Jawa Tengah, karena menderita penyakit hernia. Saat itu saya dirawat inap selama 5 hari hingga kondisi saya menjadi lebih baik. Setelah waktu berlalu cukup lama, saya memulai bersekolah di TK Dharma Pataan yang tak jauh dari rumah. Saat itu adalah masa di mana saya mulai mendapat banyak teman baru, dan mulai belajar di kelas. Hari demi hari yang menyenangkan saya lewati di masa ini. Tiba saat saya lulus TK dan masuk sekolah baru, tepatnya di Sekolah Islam Terpadu Almanar, yang mana saat itu adalah sekolah baru di kawasan yang tak jauh dari rumah saya. Saya dan teman-teman sekolah saya adalah generasi pertama di sekolah tersebut, yang beranggotakan 10 siswa-siswi pada saat itu. Di masa ini, saya dan teman-teman mulai banyak hal baru yang seru dalam keseharian kami. Mulai dari bangun pagi dan berangkat sekolah bersama, bermain di sawah dan bermain di sawah dan di sungai setelah pulang sekolah, dan masih banyak lagi aktivitas dan keseruan lainnya bersama. Bahkan beberapa perlombaan dan olimpiade tingkat kecamatan dan kabupaten pernah saya dan teman-teman ikuti. Pada saat itu, saya pernah menjuarai lomba azan yang diadakan oleh sekolah. Hal itu memiliki kebanggaan tersendiri bagi saya, karena kakek saya sendiri yang mengajari saya untuk azan dan membaca Al-Quran. Sesuai tema sekolah SD saya, yaitu sekolah Islam terpadu, kegiatan setiap harinya tidak luput dari belajar mengaji dan aktivitas keagamaan lainnya. Saat memasuki jenjang sekolah menengah pertama, saya didaftarkan di Pondok Pesantren Darul Jadid yang berlokasi di Kota Jombang, Jawa Timur, yang berjarak dari rumah saya kurang lebih 1 jam lebih jika naik motor ya. Di pondok pesantren ini tak hanya mengajari seputar agama saja. Di sini saya juga diajarkan pelajaran akademik seperti IPA, IPS, dan matematika. Selanjutnya, di pondok pesantren ini aktivitas sehari-harinya tak berbeda jauh dari pesantren lainnya. Tetapi di yayasan pendidikan ini memberikan pilihan untuk hanya belajar di sekolah saja atau sekolah dan mondok di asrama yang disediakan. Saya di tempat belajar baru ini tak hanya mendaftar sendirian, tetapi saya ditemani beberapa teman dari sekolah dasar yang sama dengan saya. Di pagi hari kami para santri sekolah dan belajar mengikuti kegiatan sekolah pada umumnya hingga bak dasar. Dan selanjutnya aktivitas dan kegiatan pondok dimulai saat selesai sholat maghrib. Dan beberapa contoh dari kegiatan pondok kami yaitu belajar, mengaji, dan menghafal Al-Quran, sholawat, mempelajari ilmu baru, agama, dan masih banyak lainnya. Tak lama setelah saya belajar di pondok, muncul wabah yang menjangkit seluruh negara yang ada di dunia, yang banyak memakan korban jiwa dari seluruh dunia juga. Dikarenakan wabah ini selama kurang lebih 2 tahun, 2 tahun, semua sekolah menerapkan pembelajaran daring online dari rumah. Di masa wabah ini, saya menjadi kecanduan bermain game online karena harus beraktivitas di rumah, yang berpengaruh pada proses pembelajaran yang banyak saya abaikan pada saat itu. Beruntung di tahun terakhir saat SMP, wabah mulai mereda sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan normal lagi. Setelah selesai dari pondok pesantren selama 3 tahun,
Saya melanjutkan sekolah di SMK Fathahillah di Langsi yang berada di Provinsi Jawa Barat yang cukup jauh dari tempat tinggal saya. Cukup lama bagi saya di sini untuk beradaptasi di daerah baru ini, karena perbedaan bahasa dan budaya adalah faktor utamanya pada saat itu. Dan di tempat baru ini, saya tinggal di kosan bersama saudara sepupu saya, yang saat itu sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Awal sekolah di SMK Fathahillah, wabah Covid masih belum sepenuhnya hilang ya. Saat itu semester pertama pada tahun pertama sekolah masih daring dan dilakukan di rumah. Dan di SMK Fathahillah ini saya memilih jurusan rekayasa perangkat lunak karena saya tertarik untuk menempuh menempuh karir saya di dunia teknologi yang berkembang ini. Sekolah ini memiliki tema berbasis teknologi dan bernuansa religi. Di Fathahillah, yaitu tidak hanya mempelajari tentang teknologi dan perkembangannya, tetapi juga menerapkan aktivitas keagamaan di setiap kegiatannya. Dan tiba saat saya naik ke kelas 2 SMK di Fathahillah, saat dimana semua siswa dan siswi harus melakukan praktik kerja lapangan, saya mendapatkan tempat PKL yang berlokasi di kota Jakarta Pusat. Dan pada saat itu, alhamdulillah, saya berhasil menyelesaikan program PKL tersebut dengan lancar berkat ilmu yang sudah saya pelajari di sekolah. Selain daripada aktivitas dan kegiatan dari sekolah, salah satu kegiatan yang membekas saat SMK adalah ketika saya bersama dengan anggota grup mentoring melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango pada tahun 2023. Dan di tengah itu adalah foto ketika di puncak saat pendakian Gunung Gede Pangrango. Dan pada saat ini di tahun ini di 2024 bulan Maret, di tahun ketiga, saya dan teman-teman sedang menghadapi berbagai macam ujian untuk kelulusan. Baru-baru ini telah selesai uji kompetensi dan ujian praktik, dan alhamdulillah lancar. Dan selanjutnya perlu beberapa persiapan dan langkah bagi saya dan teman-teman untuk bisa lulus dari SMK Fathahillah dan mewujudkan impian kita masing-masing. Semoga kita bisa sukses di setiap jalan yang kita pilih dan diridhoi oleh Sang Maha Kuasa. Amin. Berikutnya ini adalah dokumentasi ketika PKL di PT Ameliore Solusi Analitika yang ada di Jakarta. Bisa dilihat itu ada foto ketika saya dan teman saya presentasi dan foto bersama. Mungkin cukup sekian autobiografi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.